Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika kita disakiti dan dilukai, cenderung yang kita lakukan adalah berusaha membalas dendam kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak membenci musuh. Kristus telah memberi teladan bagi kita. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Diejek, diludahi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib, Dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, tetapi berdoa bagi mereka. Kristus telah menderita untuk kita dan telah memberi teladan bagi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, agar kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus yang karena kesetiaannya kepada Allah sanggup melewati semua kesulitan hidup, bahkan kematian yang dialaminya. Hal ini menambahkan keyakinan kita bahwa penderitaan, persoalan hidup, dan ancaman kematian tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selama hidup kita tetap bertahan dan berpaut padanya, penderitaan, bahkan ancaman kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, sebab Kristus telah menaklukkan kuasa kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kebaikanlah yang mampu mengalahkan kejahatan. Oleh karena itu, tetaplah setia pada Kristus, berbuatlah baik, bertindak benar dan adil. Milikilah iman yang sungguh kepadanya, sehingga meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan hidup, kita mampu bertahan dan beroleh kemenangan. Biarlah dengan kekuatan iman kita terus berjuang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau telah memenangkan kami di kayu salib, sehingga kami beroleh keselamatan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau tidak pernah memusuhi kami atas kejahatan kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk meniru kasih-Mu dengan mengasihi musuh kami, berbuat baik dan mendoakannya. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami dapat menolong musuh kami untuk lebih mengenal-Mu. Mampukan kami untuk menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak terang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.